kecil dahulu ketika kita masih sekolah, kita memohon kepada kedua orang tua kita, wahai ayahku, ibuku, doakanlah kesuksesan bagi aku ini anakmu. Wahai ayah ibunda, doakanlah keberhasilan kepada kami ini anakmu. Di tengah malam yang gelap gulita, dingin yang menusuk jiwa, anak tersebut tidur dengan nyenyak di tempat tidurnya. Orang tua ini karena permohonan anaknya, ia rela bangun di tengah malam, mendirikan sholat. Setelah itu berdoa untuk kesuksesan anaknya. Ia berdoa untuk kesuksesan kita. Ia berdoa untuk kita mapan. Ia berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku tumbuh sehat sampai besar, sampai ia berhasil, sampai ia mapan. Ia berdoa untuk kita. Mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah sekarang kita punya doa yang sapu jagat kepada orang tua kita? Apakah kita mendoakan selalu kedua orang tua kita? Jangan sampai kita begitu pelit, begitu kikir kepada orang tua kita. 24 jam siang malam tidak pernah terbesit pun satu kali kita doakan kedua orang tua kita. Bagaimana lagi orang tua kita yang salah satunya ibu atau bapak yang sudah ada di bawah tanah, dimakan cacing hancur di tanah. Mereka tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Kita tidak diharapkan apapun kecuali hanya doa-doa dari anak kita yang soleh. Kita diminta hanya doa, bukan apa-apa, bukan materi, bukan nyawa. Orang tua yang sudah terbujur kaku, yang sudah membusuk di dalam tanah, ia hanya mengharapkan doa-doa dari anaknya yang soleh. Awaladin salihin yad'ulah. Kita renungkan sejenak. Ketika kita masih kecil, tidak tahu apa-apa. Ketika kita lapar, hanya mampu menangis, meraung, tidak bisa makan karena tidak tahu bagaimana makan. Ibu kita mengetahui akan kekurangan kita yang tidak tahu apa-apa. Ia rela terbangun di tengah malamnya, ia ngantuk, ia rela bangun untuk menyusi kita anaknya yang sementara kelaparan tengah malam. Bahkan ayah kita pun rela tengah malam begadang menenangkan kita agar supaya bisa nyenyak tidur. Apakah sekarang ketika kita telah mempunyai orang tua, keduanya ataupun salah satunya yang sudah dimakan usia pikun, tidak mengetahui apa-apa, apakah pernah kita menyuap mereka? Jangan sampai kita lebih banyak makan bersama teman-teman sejawat kita. Jangan sampai kita hanya selalu makan enak bersama anak istri kita, sementara kita tidak pernah sekalipun makan bersama orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita yang sudah bulanan tinggal di rumah dirawat oleh orang lain. Jangan sampai pun karena kita sudah tidak mau merawat orang tua kita, kita titip di panti jompo. Nauzubillah. Ketika mereka sudah tidak berdaya, ketika mereka telah lemah, ketika mereka telah dimakan usia, di waktu itu sudah saatnya kita harus terpanggil bakti seorang anak. Karena dengan berbakti kepada keduanya yang sudah tidak mampu berdaya, menyuapkan makanan kepada mulutnya atau memperbaiki pakaiannya yang mereka tidak bisa lagi berpakaian sendiri, memberikan pakaian yang baru kepada mereka. Ketika ia tersenyum, air matanya menetes. Itulah air mata kebahagiaan seorang orang tua kepada anaknya. Mari kita renungkan diri kita kembali. Jangan sampai
dosa kita, durhaka kita yang begitu banyak bertumpuk kepada orang tua kita, belum pernah kita mintakan ampunan kepada kedua orang tua kita. Justru kita lalaikan saya orang tua kita sendiri di rumah. Jangan sampai penyesalan yang kita dapatkan ketika kita jauh dari rumah hanya informasi yang kita dengar. Wahai saudara, orang tua tidak dari malam maghrib dia mati sampai subuh tidak ada yang melihatnya, kecuali ketika di pagi hari tetangganya ingin berkunjung. Ketika ia masuk ke rumah tersebut, ia hanya memberikan jasad yang sudah. Karena itu, mari kita kembali introspeksi diri kita. Bagaimana hubungan kita kepada orang tua? Bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua kita? Apakah mereka sudah masih ada kedua? Atau mungkin tinggal satu? Itu ketika orang tua kita masih ada tinggal satu. Ini kesempatan besar yang Allah berikan kepada kita untuk jalan mencapai surga. Karena celaka seseorang ketika mendapatkan kedua orang tuanya ataupun salah satunya, namun tidak menjadikannya sebab untuk mencapai surga Allah. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah itu berada di keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu berada dalam kemurkaan orang tua. Inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa introspeksi kita masing-masing, apalagi kita masih punya orang tua. Terlebih orang tua yang sudah tiada, kirimkanlah doa yang terbaik buat mereka. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.